Bab 4. Keseimbangan ekonomi dua sektor. Ciri-ciri konsumsi dan tabungan rumah tangga. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Penentu-penentu konsumsi dan tabungan. Investasi atau penanaman modal perusahaan, swasta, dan fungsi investasi. Penentu-penentu tingkat investasi. Penentuan tingkat kegiatan ekonomi, perubahan dalam keseimbangan dan multiplier. Menentukan besarnya multiplier, perubahan keseimbangan pendapatan nasional dan faktor yang menyebabkannya. Ciri-ciri konsumsi dan tabungan rumah tangga. Tabel 4.1. Pendapatan, konsumsi, dan tabungan dalam Rp1.000. 1. Pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengorek tabungan. 2. Kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. 3. Pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. 1. Fungsi konsumsi ialah C sama dengan A plus B kali Y atau C sama dengan A plus B kali YD. 2. Fungsi tabungan ialah S sama dengan min A plus min B kali Y atau S sama dengan min A plus 1 min B kali YD. A adalah konsumsi rumah tangga pada ketika pendapatan nasional adalah 0. B adalah kecondongan konsumsi marginal. Dalam contoh yang ditunjukkan dalam tabel 4.5 dan digambarkan dalam gambar 4.1, nilai A sama dengan 90 triliun rupiah dan B adalah 0,75. Maka persamaan fungsi konsumsi dan tabungan adalah 1. Fungsi konsumsi C sama dengan 90 ditambah 0,75Y. 2. Fungsi tabungan S sama dengan min 90 ditambah 0,25Y. Gambar 4.1. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Nilai A sama dengan 90 triliun rupiah dan B adalah 0,75. 1. Fungsi konsumsi C sama dengan 90 ditambah 0,75Y. 2. Fungsi tabungan S sama dengan min 90 ditambah 0,25Y. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 4.2. Kecondongan mengkonsumsi marginal dan rata-rata. Kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC dan AVC. MPC sama dengan delta C per delta YD sama dengan 150.000 per 200.000 sama dengan 0,75. APC sama dengan C per YD. Untuk lebih jelasnya, dapat melihat tabel di samping. Tabel 4.3. Kecondongan menabung marginal dan rata-rata. MPS sama dengan delta S per delta YD. APS sama dengan S per YD. Tabel 4.4. Hubungan antara kecondongan mengkonsumsi dan menabung. 1. MPC ditambah MPS sama dengan 1. Dan 2. APC ditambah APS sama dengan 1. Pembuktian, YD sama dengan C plus S. Persamaan di atas dibagi dengan YD. YD per YD sama dengan C per YD sama dengan S per YD. Sedangkan APC sama dengan C per Y dan APS sama dengan S per Y. Jadi APC ditambah APS sama dengan 1. Delta Y, delta YD sama dengan delta C plus delta S. Delta YD per delta YD sama dengan delta C per delta YD ditambah delta S per delta YD. MPC adalah delta C per delta Y dan MPS adalah delta S per delta YD. 1 sama dengan MPC plus MPS. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada tabel di samping. Penentu-penentu konsumsi dan tabungan. Pandangan Keynes berpendapat tingkat konsumsi dan tabungan terutama ditentukan oleh tingkat pendapatan rumah tangga, suku bunga,
lebih banyak tabungan apabila suku bunga tinggi. Sikap berhemat, APC dan MPC-nya adalah lebih rendah. Perekonomian yang teguh dan tidak banyak pengangguran, masyarakat berkecenderungan melakukan pengeluaran yang lebih aktif. Distribusi pendapatan. Distribusi pendapatannya tidak merata, lebih banyak tabungan akan dapat diperoleh. Tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Apabila pendapatan dari pensiun besar, pekerja tidak terdorong menabung saat bekerja dan ini menaikkan tingkat konsumsi. Investasi atau penanaman modal, perusahaan swasta dan fungsi investasi. Gambar 4.2 Efisiensi modal marginal. A menggambarkan bahwa dalam perekonomian dapat dilakukan kegiatan investasi yang akan menghasilkan tingkat pengembalian modal sebanyak R0 atau lebih tinggi, dan untuk mewujudkan investasi tersebut, modal yang diperlukan adalah sebanyak I0. Gambar 4.3 Tingkat bunga dan tingkat investasi. Apabila suku bunga adalah R1, diperlukan modal sebanyak I1 untuk mewujudkan investasi yang mempunyai tingkat pengembalian modal R1 atau lebih. Pada suku bunga sebanyak R1, investasi yang akan dilakukan adalah sebanyak I1. Gambar 4.4 Fungsi investasi dan perubahannya. Apabila suku bunga adalah R0, jumlah investasi adalah I0. Seterusnya, misalkan suku bunga turun ke R2, ini akan menyebabkan pertambahan investasi, misalnya menjadi I2. Sebaliknya, apabila suku bunga naik menjadi R1, akan terjadi kemerosotan investasi, yaitu menjadi I1. Gambar 4.5 Hubungan antara MI dan tingkat investasi. A. Investasi yang akan dilakukan menurun jika menjadi 5 triliun. Suku bunga 4%, investasi yang akan dilakukan para pengusaha 12,5 triliun rupiah. B. Tingkat investasi fungsi I1, penurunan suku bunga akan menambah investasi. Tingkat investasi ini digambarkan oleh fungsi investasi I2. Gambar 4.6 Hubungan antara MI dan tingkat investasi. Gambar 4.7 Investasi terpengaruh. Penentu-penentu tingkat investasi. Faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi. 1. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. 2. Suku bunga. 3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. 4. Kemajuan teknologi. 5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. 6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Menghitung nilai sekarang. NS sama dengan Y1 per 1 plus R ditambah Y1 per 1 plus R pangkat 2 ditambah Y1 per 1 plus R pangkat 3 ditambah seterusnya sampai YN per 1 tambah R pangkat N. 1. NS adalah nilai sekarang, pendapatan yang diperoleh di antara tahun 1 hingga tahun N, apabila dimisalkan investasi tersebut didepresiasikan pada tahun N. 2. Y, adalah pendapatan neto atau keuntungan yang diperoleh perusahaan antara tahun 1 hingga tahun N. 3. R adalah suku bunga. Penentuan tingkat kegiatan ekonomi. 1. Dengan menggunakan contoh angka yang membandingkan pendapatan nasional dan pengeluaran agregat. 2. Dengan menggunakan grafik yang menunjukkan A. Kesamaan pengeluaran agregat dengan pengeluaran agregat, dan B. Kesamaan di antara investasi dan tabungan. 3. Dengan menggunakan cara penentuan secara aljabar. Contoh dengan menggunakan angka. Tabel 4.6 Contoh angka keseimbangan pendapatan nasional dalam triliun rupiah. Gambar 4.8
Menentukan pendapatan nasional pada keseimbangan. Pendekatan aljabar untuk menentukan keseimbangan menggunakan persamaan Y sama dengan C plus 1 dan S sama dengan I. Fungsi konsumsi rumah tangga C sama dengan 90 ditambah 0,75Y. Fungsi investasi adalah I sama dengan 120. Tingkat pendapatan nasional pada keseimbangan Y sama dengan C plus 1, Y sama dengan 90 plus 0,75Y plus 120. Y min 0,75Y sama dengan 210. 0,25Y sama dengan 210. Y sama dengan 210 per 0,25 sama dengan 840. Menggunakan persamaan yang kedua, yaitu S sama dengan I. Tingkat pendapatan nasional pada keseimbangan adalah S sama dengan I. Min 90 ditambah 0,25Y sama dengan 120. 0,25Y sama dengan 210. Y sama dengan 210 per 0,25. Y sama dengan 840. Perubahan dalam keseimbangan dan multiplier. Gambar 4.9. Proses multiplier dalam grafik. Tabel 4.7. Proses multiplier dalam angka, dalam triliun rupiah. Menentukan besarnya multiplier. Delta Y sama dengan 1 per 1 min MPC delta I, atau delta Y sama dengan 1 per 1 min MPS delta I. Perubahan keseimbangan pendapatan nasional dan faktor yang menyebabkannya. Gambar 4.8. Pada mulanya, fungsi konsumsi adalah C sama dengan 90 plus 0,75Y dan I sama dengan 120. Telah ditunjukkan bahwa pengeluaran agregat tersebut mewujudkan pendapatan nasional sebanyak 840 triliun rupiah. Kenaikan investasi sebanyak 20 triliun rupiah menyebabkan tingkat investasi yang baru adalah I1 sama dengan 120 plus 20 sama dengan 140. Maka, pada tingkat keseimbangan yang baru, pendapatan nasional adalah 920 triliun rupiah, yaitu seperti yang dibuktikan oleh perhitungan berikut. Y1 sama dengan C plus I. Y1 sama dengan 90 ditambah 0,75Y1 tambah 140. 0,25Y1 sama dengan 230. Y1 sama dengan 920. Pendapatan nasional pada keseimbangan yang baru. Menentukan pendapatan nasional pada keseimbangan yang baru adalah menambahkan pertambahan pendapatan nasional akibat pertambahan investasi kepada pendapatan nasional yang asal. Delta Y sama dengan 1 per 1 min MPC delta I. Delta Y sama dengan 1 per 1 min 0,75 kali 20. Delta Y sama dengan 4 kali 20 sama dengan 80. Pendapatan nasional yang baru adalah Y1 sama dengan Y plus delta Y. 840 triliun rupiah ditambah 80 triliun rupiah sama dengan 920 triliun rupiah. Gambar 4.10. Paradoks berhemat.